Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Livia Monika Sari dari jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 2023 dengan NIM 23105120009. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan pembangunan. Jadi, perencanaan pembangunan itu bisa kita pahami sebagai proses yang sistematis untuk menentukan arah, tujuan, serta langkah-langkah pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Intinya, ini adalah cara yang bisa dicapai untuk mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan. Nah, menurut Todaro dan Smith tahun 2020, perencanaan pembangunan itu penting untuk mengarahkan sumber daya yang terbatas ke sektor-sektor prioritas, khususnya di negara-negara berkembang. Supaya perencanaan ini berhasil, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus berbasis data yang akurat dan komprehensif. Yang kedua, butuh koordinasi lintas sektor dan pelibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, swasta, sampai dengan masyarakat. Dan yang ketiga, perlu ada visi yang jelas dan konsistensi kebijakan. Jadi meskipun pergantian pemerintahan terjadi, arah pembangunan itu harus tetap sejalan. Nah, hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam RPJPN Indonesia tahun 2025 sampai 2045. Nah, selanjutnya coba kita bandingkan dengan negara Korea Selatan. Menurut data dari World Bank tahun 2020, Korea berhasil mentransformasi diri dari negara miskin pasca perang menjadi salah satu negara dengan ekonomi maju hanya dalam beberapa dekade. Kuncinya ada di perencanaan pembangunan yang disiplin, fokus, dan pada sektor strategis seperti industri dan pendidikan mereka yang selalu dievaluasi setiap 5 tahunnya melalui 5 Years Economic Development Plans mereka. Nah, di Indonesia sendiri kita punya dokumen yang mirip, yaitu seperti RPJPM atau RPJMN. Misalnya, RPJMN tahun 2024 yang menargetkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, transformasi ekonomi, dan juga penguatan infrastruktur. Tapi, tantangan di Indonesia sendiri itu kita lebih pada aspek implementasi dan konsistensi antar level pemerintahan. Hal ini juga pernah disinggung dalam kajian Bappenas tahun 2023, bahwa sinkronisasi pusat dan daerah itu masih menjadi PR bagi Indonesia sendiri. Nah, bersamaannya, untuk kedua negara ini, Indonesia dengan Korea Selatan, mereka ini sama-sama memakai pendekatan perencanaan jangka panjang. Tapi bedanya, Korea lebih kuat di bagian pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan di Indonesia sendiri itu masih butuh memperkuat koordinasi antara instansi dan memperbaiki sistem monitoring. Untuk Indonesia ke depannya itu kita perlu memperkuat data driven planning. Selanjutnya juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana daerah, lalu dorong partisipasi publik. Karena seperti yang ditekankan dalam UNDP Human Development Report tahun 2022, pembangunan yang baik itu harus inklusif dan berorientasi jangka panjang. Baiklah, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang ekonomi perencanaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.